Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu komponen kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga memperoleh hasil kerja yang lebih produktif. Dalam hal ini, tentunya setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani, seperti seorang siswa dan guru ketika pergi ke sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, para petani dan nelayan dalam menjalankan dan mengelola mata pencahariannya, serta para pegawai pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Untuk memperoleh kebugaran jasmani, dibutuhkan kegiatan latihan terhadap komponen-komponennya. Kegiatan latihan yang dimaksud adalah dilakukan secara sistematis, berulang-ulang, serta kian hari kian ditambah beban latihannya. Sistematis artinya latihan dilakukan sesuai rencana dan berkesinambungan. Berulang-ulang artinya bentuk latihan yang dihadapi dilakukan berkali-kali sehingga tercapai suatu gerakan yang kian mudah, otomatis, dan reflektif dalam melakukannya. Kian hari kian ditambah beban latihannya. Artinya, dengan dilakukan secara berkala, beban latihan harus ditingkatkan manakala seseorang telah mampu dengan mudah melakukan latihan sebelumnya. Adapun komponen kebugaran jasmani dapat digolongkan menjadi komponen kebugaran jasmani dasar dan komponen kebugaran jasmani lanjutan. Komponen kebugaran jasmani dasar terdiri atas kelentukan, daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Adapun komponen kebugaran jasmani lanjutan meliputi kelincahan, stamina, dan daya ledak. Dalam hal ini, kekuatan dan daya tahan otot merupakan salah satu komponen yang harus ditingkatkan melalui kegiatan latihan yang baik. Ya. Berikut beberapa bentuk latihan yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan komponen kebugaran jasmani. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latihan kelentukan. Kelentukan merupakan komponen kebugaran jasmani yang menitik beratkan pada kemampuan seseorang dalam melakukan pergerakan yang melibatkan ruang gerak sekitar persendian yang dilakukan dengan seluas-luasnya. 3 faktor yang mempengaruhi terhadap kelentukan seseorang antara lain adalah bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. Yang kedua yaitu latihan daya tahan. Daya tahan berhubungan dengan peningkatan kemampuan kerja otot serta pengembangan stabilitas jantung dan paru-paru. Daya tahan dinyatakan sebagai kemampuan melakukan kerja dalam waktu yang lama. 2 unsur daya tahan yang diperlukan ditingkatkan, yaitu sebagai berikut. Ada 2 ya. Ada daya tahan otot dan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan otot merupakan kemampuan otot-otot rangka badan untuk menggunakan kekuatan
dalam jangka waktu tertentu. Bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan otot antara lain yaitu half squat, sit up, dan back up. Dengan melakukan latihan tersebut, daya tahan otot dapat dilatih dengan peningkatan beban latihan. Artinya, otot dilatih untuk melakukan suatu latihan dengan jumlah pengulangan tertentu. Misalnya, half squat merupakan bentuk latihan meningkatkan daya tahan otot tungkai. Push up dapat meningkatkan daya tahan otot lengan. Sit up bermanfaat meningkatkan daya tahan otot perut, dan back up untuk meningkatkan otot punggung bagian bawah. Sementara daya tahan jantung dan paru-paru dapat ditingkatkan melalui latihan yang berlangsung pada jarak yang jauh serta waktu yang cukup lama, seperti lari lintas alam, renang jarak jauh, dan lari jarak jauh. Hal yang perlu diperhatikan bahwa bentuk latihan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan. Selain mengembangkan dan meningkatkan kestabilan kerja jantung dan paru-paru, lari lintas alam juga dapat membuat postur tubuh menjadi ideal. Berlatih lari lintas alam bermanfaat menurunkan berat badan. Dan yang ketiga yaitu latihan kekuatan. Kekuatan otot merupakan daya penggerak tubuh dalam menghadapi segala aktivitas. Kekuatan otot dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengeluarkan tenaga pada otot-ototnya untuk menahan suatu tahanan dari beban yang dihadapi. Yang keempat yaitu komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu merupakan masalah pribadi dan pelik karena berkaitan dengan banyak faktor, meliputi lingkungan sosial, budaya, dan komponen kebugaran itu sendiri. Komposisi tubuh adalah rasio massa tubuh tanpa lemak dengan lemak tubuh. Dalam menentukan komposisi tubuh seseorang, terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan sehingga orang tersebut memahami dan menerima keadaan pada dirinya. Yang pertama, merupakan hak setiap orang tanpa harus diperlihatkan atau diberitahukan kepada orang lain. Kita harus menghormati keadaan seseorang dengan tidak mengungkapkan keadaan diri orang tersebut yang berhubungan dengan komposisi tubuh. Yang kedua, bertujuan untuk membantu mengatasi masalah komposisi tubuh seseorang. Kita jangan hanya mengatakan kepada seseorang bahwa dirinya memiliki komposisi tubuh yang tidak ideal tanpa bisa memberikan cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, bersikap terbuka tanpa membedakan keadaan setiap individu. Kita harus menerima apa adanya tanpa mempersoalkan keadaan fisik seseorang. Yang keempat, tidak terlepas dari komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam hal ini, untuk memperoleh komposisi tubuh yang ideal, dibutuhkan kegiatan latihan kebugaran jasmani yang menitik beratkan pada kesehatan tubuh. Komponen kebugaran jasmani yang harus dilatih antara lain kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan jantung, paru-paru, dan
kelentukan. Yang kelima yaitu latihan kecepatan. Kecepatan adalah suatu kemampuan seseorang melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya, komponen ini berhubungan dengan seorang atlet pelari cepat pada salah satu nomor yang diperlombakan dalam atletik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang bukan atlet atau seorang individu biasa juga harus memiliki komponen kecepatan. Hal ini untuk lebih menitik beratkan dalam menjaga dan memelihara tingkat kesehatan dan kebugaran jasmani, sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kegiatan latihan kecepatan diantaranya ialah lari sprint dengan jarak tertentu atau lari interval. Yang keenam yaitu latihan kelincahan. Kelincahan merupakan komponen kebugaran jasmani lanjutan dari komponen kelentukan. Kelincahan adalah perpaduan antara kelentukan dan kecepatan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik yang berhubungan dengan gerakan mengubah arah yang dilakukan secara cepat dan tepat serta terkontrol. Kegiatan latihan kelincahan diantaranya yaitu lari zigzag atau lari bolak-balik. Dan yang ketujuh yaitu latihan daya ledak. Sama halnya dengan kelincahan, komponen daya ledak merupakan komponen kebugaran jasmani lanjutan. Akan tetapi komponen daya ledak ini adalah lanjutan dari komponen kekuatan yang dipadukan dengan komponen kecepatan. Daya ledak adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan gerakan yang eksplosif, yaitu gerakan yang kuat dan cepat. Tata cara latihan kebugaran jasmani. Kegiatan latihan mempertahankan dan meningkatkan berbagai komponen kebugaran jasmani tentunya harus sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari komponen kebugaran jasmani yang akan dilatih. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan latihan. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu kondisi kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, rencanakan tujuan kebugaran untuk jangka panjang dan jangka pendek. Tiga, tentukan komponen kebugaran jasmani yang akan dilatih. Keempat, berlatihlah bersama teman yang memiliki tujuan latihan sama. 5. Usahakan dalam penjadwalan latihan dilakukan 3-5 kali per minggu. 6. Lakukanlah latihan sekurang-kurangnya 1-2 jam per hari. 7. Gunakan pakaian olahraga yang nyaman dipakai. 8. Persiapkan mental positif saat akan melakukan latihan. 9. Awali latihan dengan gerakan-gerakan pemanasan. 10. Lakukan latihan sesuai kesiapan dan kemampuan awal untuk menghindari cedera. 11. Lakukan gerakan sesuai bentuk latihan secara baik dan benar. 12. Berkonsentrasilah terhadap pelaksanaan latihan. 13. Akhiri gerakan dengan melakukan gerakan pendinginan. 14. Jangan cepat putus asa setelah mengalami rasa sakit
saat kali pertama latihan. 15. Bersabarlah mendapatkan manfaat dari latihan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, jangan melanjutkan latihan pada saat mengalami permasalahan terhadap kondisi badan di pertengahan latihan.